Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hadir di Kongres 4 Tidar di Hotel Borobudur, Jakarta. Dalam kesempatan ini, Prabowo Subianto sampaikan bahwa bangsa Indonesia harus hati-hati karena keramahan kita sering disalahgunakan. Kita hari ini bisa berkumpul di tempat yang baik ini dalam rangka penutupan Kongres keempat Tunas Indonesia Raya. Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Kongres keempat Tunas Indonesia Raya atau TIDAR di Hotel Borobudur, Jakarta Sabtu sore. Kedatangan Prabowo disambut Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dalam kesempatan ini, Prabowo mengungkapkan bahwa keramahan bangsa Indonesia seringkali disalahgunakan oleh bangsa asing. Kita ramah, tapi keramahan kita sering disalahgunakan oleh bangsa-bangsa lain. Kebaikan bangsa Indonesia sering dianggap kelemahan. Saudara-saudara, saya tidak mau mengajak kita curiga atau benci sama bangsa asing, tidak. Tidak mungkin, kita harus belajar. Tapi kita harus sadar bahwa Indonesia yang demikian besar, demikian kaya, sejarah kita selalu diadu domba, dipecah belah. Suku sama suku, agama sama agama. Kadang-kadang agama yang satu pun dipecah belah. Dalam Kongres keempat Organisasi Kepemudaan Saya Partai Gerindra ini, para peserta memilih Ketua Umum TIDAR untuk 5 tahun ke depan. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo atau yang biasa dipanggil Sarah akhirnya terpilih kembali untuk menjadi Ketua Umum Tunas Indonesia Raya periode 2025-2030. Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia yang sangat kita banggakan. Karena ingat kata-kata beliau yang harus kita resapi. Kalau jatuh, kalau jatuh, sesuai harapan kami, Ketum Sarah terpilih kembali memimpin TIDAR periode 2025-2030. Kami yakin beliau adalah sosok yang tepat memimpin kami. Dan TIDAR tentunya menjadi lokomotif terdepan untuk memenangkan Partai Gerindra. Menurut Ketua TIDAR Kaltara, di bawah kepemimpinan Sarah, organisasi TIDAR semakin besar dan menjangkau pemuda hingga ke luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, murka diduga selewengkan dana bansos, warga bakar rumah kepala desa di Lampung Tengah, Lampung. Sejumlah warga mendatangi rumah oknum Kepala Desa Gunung Agung, Lampung Tengah, Sukardi, buntut dari dugaan penyelewengan dana bantuan sosial pada 27 Januari lalu, dan kasusnya saat ini masih ditangani oleh Polres Lampung Tengah. Sebelumnya, warga telah melakukan penyegelan terhadap kantor desa pada 25 Januari lalu akibat dugaan penyelewengan dana tersebut. Namun masalah ini membesar, di mana salah satu warga diduga dianiaya oleh kerabat kepala desa yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Keributan korban dan pelaku awalnya dipicu korban yang mengunggah perkara dugaan penyelewengan dana bansos di media sosial. Kemudian korban dan pelaku yang merupakan kerabat kepala desa bertemu di pasar desa Gunung Agung dan terlibat perkelahian hingga menyebabkan korban atas nama Suryadi meninggal dunia. Peristiwa itu pun memicu kemarahan warga hingga akhirnya melakukan aksi bakar rumah dan bangunan lainnya yang merupakan aset kepala desa serta rumah orang tua pelaku penganiayaan. Balai kampung yang disegel, terus kemudian menimbulkan aksi penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal. Korban ini salah satu warga Gunung Agung juga. Dari Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Yaitu
Pemirsa, kericuhan tak terhindarkan setelah ratusan orang warga Gunung Agung mendapat kabar korban Supriyadi, warga desa setempat yang tewas ditikam oleh pelaku bernama Sadewo, kerabat dekat oknum kepala desa Gunung Agung Sukardi. Maksud kami Sudirman, kakak kandung korban, membenarkan peristiwa yang menewaskan adik kandungnya memicu kerusuhan. Ya mungkin karena yang korupsi itu Bansos itu salahnya. Mungkin orang kurang itulah. Kayaknya ya kayak gitu ada orang nggak terima ya. Karena korban ini posting di medsos terkait ya, mungkin kayak gitu. Penyelewengan bansos itu ya Bang? Mungkinan kayak gitu. Sementara itu, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengungkap para pelaku pembakaran, sedangkan pelaku penusukan telah ditahan di Mapolsek Terusan Nunyai. Lurah setempat yang menjadi sasaran dari sekelompok oknum untuk dirusak, dan sejauh ini kami tetap melakukan penyelidikan dan akan kami tuntaskan hal ini untuk memastikan siapa-siapa pelaku atau oknum yang. Ya, seluruh korban kecelakaan tunggal mobil wisata di Tawangmangu dibawa ke RSUD Kartini, Karanganyar. Ya, rata-rata korban terluka akibat benturan. Total 17 orang menjadi korban dalam kecelakaan maut di Jalan Gondosuli, jalur lama dari Cemoro Kandang menuju ke Tawangmangu, Karanganyar. 5 diantaranya dinyatakan tewas. Kelima korban meninggal berjenis kelamin perempuan dan 1 diantaranya masih berusia kanak-kanak. Selain itu, 12 korban lainnya mengalami luka berat dan luka ringan. Seluruh korban telah dibawa ke Puskesmas dan RSUD Karanganyar. Ini tiba di UGD 9, di kamar jenazah 5, jadi total itu 14, yang 3 input sopir masih di Puskesmas. Kondisinya gimana Pak Dirian? Ini kondisinya ya sementara masih dalam perawatan. Sementara menurut warga, mobil diduga mengalami remblong saat turun dari tanjakan Gondosuli, jalur lama Tawangmangu. Itu rombongan dari Cepu, mobil elep dari arah Jawa Timur mau ke, tadi supir saya tanya itu mau ke Muning. Nah, itu terjadi rem mata atau di rem itu blong. Jadi dari arah barat ada mobil di sini mau dibanting ke kanan tidak bisa. Duduk, jembatan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Halim Mahfur, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Banten kepung rumah Charlie Chandra, tersangka dugaan pemalsuan surat atau dokumen pertanahan yang berkaitan dengan lahan yang kini menjadi bagian dari kawasan Pantai Indah Kapuk 2. Ya, pengepungan berlangsung hingga malam hari, namun Charlie Chandra menolak keluar rumah lantaran menganggap penangkapan terhadap dirinya tidak berdasar. Pak Safil? Iya. Mau sampai jam berapa Pak? Sebentar. Tadi Bapak minta 1,5 jam, kita tunggu Pak. Iya, sabar, bentar ya. Mau sampai jam berapa Pak? Petugas dari Polda Banten mendatangi rumah Charlie Chandra yang terlibat kasus sengketa tanah di proyek pembangunan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Namun Charlie menolak keluar rumah karena merasa tidak berstatus tersangka. Charlie sempat ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemalsuan surat tanah seluas 8,7 hektar yang kini telah dibangun kawasan pemukiman PIK 2. Polda Banten kemudian menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Namun kemudian penerbitan SP3 dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Serang. Hal ini menjadikan kasus yang menjeratnya kembali dilanjutkan. Pernah dipanggil sebagai tersangka untuk diperiksa sebagai tersangka. Makanya sangat aneh polisi datang ke sini hari ini mau menangkap.
Kan lucu. Silakan kirim surat panggilan dan saya akan hadiri. Gitu. Bukan begini caranya. Saya juga polisi polisi militer saya. Bisa tahu. Sudah nunggu 1,5 jam, Pak. Kami udah 9 jam di sini, Pak. Kami sudah sangat kooperatif sekali, Pak. Oke, mohon hargai kami, Pak. Ya, setelah 12 jam polisi menunggu di lokasi, akhirnya kuasa hukum Charlie Chandra keluar menemui petugas. Kuasa hukum Charlie Chandra berpendapat bahwa penangkapan kliennya ini oleh penyidik Polda Banten tidak berdasar, lantaran pihak Charlie Chandra telah mengirimkan surat permohonan penundaan perkara kepada Polda Banten dan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sementara itu, menurut Polda Banten, kasus ini sudah masuk ke tahap P21, yang artinya perkara ini telah dinyatakan lengkap atau dianggap memenuhi syarat formil dan material. Kami sudah sangat kooperatif sekali, Pak. Mohon hargai kami, Pak. Ya, selamat malam. Tadi saya bilang berapa jam tadi? 1,5 jam. Pertama Bapak minta 3 jam, terus saya minta 1,5 jam. Bapak minta 1,5 jam. Udah ini udah lebih. Kami sudah nunggu Muncul surat perintah penyidikan tambakan, sprindik baru yang dikeluarkan oleh Diskrimum tanggal 21 Maret 2025. Kami di sini penasihat hukum sudah sangat kooperatif datang ke Polda Banten dengan saudara Charlie Chandra juga untuk diperiksa. Tapi sebelum itu ya kami sudah menyampaikan juga kalau kami sudah mengirimkan surat kepada Kapolda. Karena memang biar gimana pun kita menghadapi proses hukum ini kan kita harus patuh juga pada aturan yang ada ya. Jadi memang di dalam proses pidana saudara Charlie Chandra ini sudah ada gugatan perdata ya yang kami sudah diskusi terkait tadi dengan tim lawyernya dan sudah sesuai SOP minta waktu 1,5 jam sudah kami laksanakan. Setelah 1,5 jam kita laksanakan ke sini kok masih lama. Ada perdebatan dan segala macam. Tapi kan kami kan sudah saya sampaikan SOP-nya, kami sudah hampir 12 jam di sini. Nah, ini minta waktu 10 menit lagi. Ya, teman-teman ya. Dan ini langkah selanjutnya masih menunggu lagi atau 10 menit. Informasi dari tim lawyer. Iya, ini gimana? Ya, nanti kami Pemirsa, petugas gabungan kembali menggelar Operasi Brantas Jaya 2025 di Jakarta Barat. Salah satu preman yang berkedok sebagai juru parkir liar berusaha kabur saat akan ditangkap. Salah seorang preman berkedok juru parkir liar mencoba kabur saat akan ditangkap petugas gabungan dalam razia Brantas Jaya di Jakarta Barat. Namun, aksinya gagal setelah sempat terjatuh ketika melarikan diri. Dalam razia kali ini, Polsek Grogol Petamburan mengamankan sekitar 40 orang. Antara lain, preman berkedok juru parkir liar, Asmoro atau pemalakan terhadap sopir truk, serta Pak Oga. Untuk pelaku pungli, artinya dalam hal ini seperti An Asmoro dan juga kepada pelaku pungli lainnya seperti Pak Oga dan parkir yang tidak memiliki izin telah kita amankan, yang sebenarnya saya bilang tadi sekitar estimasi 40 orang, dan saat ini semuanya kita hanya lakukan pembinaan. Selain menangkap puluhan preman, petugas gabungan juga menertibkan atribut organisasi kemasyarakatan yang berada di sepanjang Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, pedagang daging di Pasar Senen, Jakarta diciduk polisi karena menjadi koordinator juru parkir liar. 20 lari, satu orang kos berapa? Satu orang 75.
Juru parkir liar ini tak berkutik saat diringkus petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat di Pasar Senen, Jakarta Sabtu pagi. Saat diciduk, sang jukir mengaku aksinya digerakkan oleh seorang pedagang daging dalam pasar. Juru parkir ini hanya bisa pasrah membawa para aparat ke koordinator jukir liar berinisial A di kawasan Pasar Senen. Para juru parkir di bawah komandonya wajib menyetor sebesar Rp75.000 per hari. Sempat terjadi ketegangan saat si jukir diminta membangunkan A dengan masuk lewat lubang loteng. Khawatir akan kabur, petugas langsung menarik turun si jukir dan menggelandangnya bersama A. Dalam razia Berantas Jaya 2025 di lokasi ini, petugas mengamankan 7 preman berkedok juru parkir liar. Modusnya memungut uang parkir tambahan kepada para pengunjung sebesar Rp5.000 meski pasar sudah dilengkapi sistem parkir resmi. Polres Metro Jakarta Pusat berkomitmen terus akan memberantas aksi premanisme dan juga debt collector yang meresahkan masyarakat. Hari ini kami melakukan penindakan aksi premanisme di Pasar Senen dan berhasil mengamankan 7 orang pelaku aksi premanisme. Petugas mengancam akan menindak tegas siapapun yang berulah membuat keresahan di masyarakat, termasuk debt collector dan ormas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Ayus melaporkan. Pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi berbicara soal upaya Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik premanisme. Ia mengatakan pemerintah mengejar premanisme yang mengganggu proses bisnis di Indonesia. Yang dikejar oleh pemerintah itu adalah aksi premanisme, terutama yang mengganggu, awalnya ini ya, yang mengganggu proses bisnis. Jadi investor takut masuk ke kita. Ya, orang-orang yang ingin berusaha itu takut untuk berusaha di kita karena ada biaya-biaya tambahan dan beban-beban tambahan akibat aksi dan ulah premanisme. Jadi yang mengganggu itu adalah premanismenya. Kalau bicara ormas, ormas itu banyak. Ya, NU ormas, Muhammadiyah ormas, IDI ormas. Yang ya, kita nggak akan melihat ini pukul rata, ya. Kalau ormas adalah ormas, Gempita ormas. Jadi kalau pertanyaannya kenapa tidak menyentuh ormas, yang ingin diatasi dan dihilangkan oleh pemerintah adalah aksi premanisme, tindakan premanisme. Mau dia individual, mau dia berorganisasi, itu yang ingin nanti dihilangkan oleh. Kereta api menyekap seorang karyawan minimarket di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Jakarta Pusat. Video kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi penyekapan seorang karyawan minimarket oleh pelaku perampokan bersenjata api. Pelaku yang sempat meletakkan senjata apinya di lantai kemudian mengikat kedua tangan dan kaki korban yang telah tertelungkup di sebuah gudang. Aksi perampokan ini terjadi di sebuah minimarket 24 jam yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis dini hari kemarin. Sepinya lokasi usai azan subuh berkumandang dimanfaatkan pelaku untuk beraksi. Meski belum diketahui jumlah pelaku, namun dipastikan pelaku kabur dengan membawa sejumlah uang yang tersimpan di laci kasir. Kalau buat sering nggak pernah sih, baru kali itu. Soalnya kan di jalur apa ini ya? Iya lah, Tanah Abang rame. Nggak mungkin kalau belum dipantau sama mereka gitu loh. Oh, artinya udah di GM-nya. Sejak kejadian, korban yang merupakan karyawan minimarket dikabarkan mengalami trauma. Polisi hingga kini masih memburu pelaku yang diduga spesialis perampok minimarket. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bocah 10 tahun dirawat di rumah sakit akibat dibakar temannya di Situbondo, Jawa Timur. Kini kondisi korban memprihatinkan akibat luka bakar di wajah dan tubuhnya. Tragis, seorang bocah berusia 10 tahun harus dirawat di ruang intensif Rumah Sakit Abdur Rahim, Situbondo, Jawa Timur. Bocah tersebut mengalami luka bakar serius di bagian kepala dan setengah badannya.
Dari keterangan keluarga, awalnya korban diajak bermain oleh 5 temannya. Namun tiba-tiba saat korban duduk, satu temannya langsung menyiram spiritus dan menyulut api. Beruntung korban segera diselamatkan warga dan langsung dibawa ke rumah sakit. Pengetahuan saya ya waktu istirahat saya tidak ada di TKP, jadi saya tidak tahu persis. Itu bermain bensin atau disiram bensin atau gimana? Di pengakuan dari korban itu spiritus. Jadi spiritus itu disiram, kemudian dikorek. Hingga kini kondisi korban masih dirawat intensif tim medis di ruangan ICU. Sementara pihak keluarga sudah melaporkan kejadian ini ke Mapolres Situbondo. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Jenazah 2 personel operasi damai Kartens yang gugur dalam insiden penyerangan oleh KKB diserahkan ke pihak keluarga. Sementara itu petugas juga melumpuhkan 2 anggota KKB pelaku pembunuhan Joseph Agus Lepa. Jenazah 2 personel operasi damai Kartens yang gugur dalam insiden penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB diserahkan ke pihak keluarga. Kedua personel yang gugur adalah Bribtu Anumerta Dedi Tambunan dan Baratu Anumerta Kain Rere. Usai diidentifikasi, jenazah diserahkan melalui upacara militer dan kemudian diberangkatkan ke kampung halaman masing-masing di Serui, Papua. Kedua jenazah sudah diberangkatkan ke kampung halamannya di Serui. Bribtu Anumerta Dedi Tambunan dan Baratu Anumerta Kain Rere. Jenazah ditemani atau didampingi oleh keluarga. Sementara itu, Satgas Ops Damai Kartens melumpuhkan 2 KKB pelaku pembunuhan Joseph Agus Lepa. 2 orang KKB ini tewas setelah melakukan perlawanan saat hendak ditangkap di distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. 2 KKB yakni Hamdu Muapa dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai yang diduga kuat terlibat langsung dalam pembunuhan korban di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai pada 6 Mei 2025 lalu. Jenazah kedua pelaku saat ini berada di RSUD Nabire menunggu proses penyerahan kepada pihak keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di iNews Pagi, pemirsa. Ketua Kadin Kota Cilegon, Muhammad Salim, ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pemalakan jatah proyek senilai 5 triliun rupiah. Ya, selain Muhammad Salim, 2 anggota Kadin Cilegon lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya kini telah dinonaktifkan sementara dari keanggotaan Kadin. Dengan tenang sambil melempar senyuman, Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Cilegon, Banten, Muhammad Salim atau Abah Salim ini digiring usai ditetapkan sebagai tersangka buntut permintaan jatah proyek senilai 5 triliun rupiah tanpa lelang. Tersangka berperan mengajak dan menggerakkan orang untuk melakukan aksi pemerasan di PT China Chengda Engineering. Dan pada tanggal 14 dan 22 April, Saudara MS ini bersama Saudara IA bertemu dengan PT Total memaksa meminta proyek. Adapun pasal yang kita terapkan pada yang bersangkutan pasal 368 dan 160 KUP yang mana ancaman hukumannya adalah 9 tahun penjara. Selain Muhammad Salim, polisi juga menetapkan 2 orang lainnya sebagai tersangka, yaitu Wakil Ketua Kadin Cilegon Bidang Industri Ismatullah dan Ketua HNSI Rufaji Jahuri. Sementara itu, Kadin Indonesia menyayangkan tindakan anggotanya tersebut. Saat ini pihaknya telah menonaktifkan sementara 3 anggotanya yang ditetapkan sebagai tersangka. Kita bilang di Kadin Indonesia ini, kamu tetap salah. Cara begini salah. Karena begini adalah kelakuan preman. Kelakuan LSM. Ormas, kamu kan bukan ormas. Kamu kan organisasi intelektual. Dan kita, bisa kamu dilakukan pemecatan oleh kita.
Tanpa ada lelang. Tanpa ada lelang. Porsinya harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun. Sebelumnya viral di media sosial video tersangka menggebrak meja saat meminta proyek tanpa proses lelang ke sebuah perusahaan. Mereka juga mengancam akan menghentikan proyek jika tidak dilibatkan dalam proyek. Buntut kasus ini, polisi juga menelusuri aliran dana CSR atau tanggung jawab perusahaan ke sejumlah ormas. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi temukan ijazah yang ditahan perusahaan UD Sentosa Sil, Surabaya, Jawa Timur. Ya, saat ini polisi masih mencari alat bukti lainnya dan akan segera melakukan gelar perkara untuk penetapan HN Wadiana sebagai tersangka. Penyidik di Reskrimum Polda Jatim menggeledah gudang UD Sentosa Sil yang terletak di Dupak, Surabaya, Jawa Timur. Penggeledahan ini terkait dengan kasus penahanan ijazah. Saat penggeledahan, polisi menemukan barang bukti ijazah milik salah satu karyawan. Ijazah yang ditemukan pun merupakan ijazah dari salah satu pelapor. Selain gudang, polisi juga menggeledah rumah hingga kantor milik pendiri UD Sentosa Sil, Jan Huadiana. Total, polisi menggeledah 4 lokasi berbeda. Saat ini memang betul kita masih periksa sebagai saksi. Insya Allah dalam waktu dekat setelah alat bukti terkumpul kita akan gelarkan untuk penetapan tersangka. Dan ijazah itu ditemukan di kantornya si Sentosa. Iya. Hanya satu ijazahnya? Satu yang kita temukan, kemudian juga ada tanda terima penyerahan ijazah yang sebagian kita temukan, tapi sebagian juga tidak kita temukan. Polisi juga mengembangkan penyidikan kemungkinan adanya ijazah lain yang ditahan perusahaan. Atas kasus ini, polisi akan melakukan gelar untuk menetapkan Jan Huadiana sebagai tersangka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sebelumnya dugaan penahanan ijazah sejumlah karyawan membuat Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mendatangi perusahaan Sentosa Sil. Saat menyidak pabrik, Armuji sempat bersih tegang dengan pemilik perusahaan Jan Huadiana. Kasus penahanan ijazah di perusahaan Sentosa Sil terkuak berkat video viral Wakil Wali Kota Armuji yang membantu mengambilkan ijazah mantan karyawan yang ditahan oleh perusahaan milik Jan Huadiana dengan mendatangi pabrik. Kedatangan Armuji di pabrik tidak disambut baik pemilik perusahaan, melainkan mendapat kata-kata kasar dan menyebut bahwa Armuji seorang penipu. Ini Wakil Wali Kota, Bu? Iya. Ya. Halo? Urusannya apa, Pak? Urusannya apa? Ini ada warga saya ditahan ijazahnya. Mau wakil wali kota, mau apa? Sampean kalau ada keluhan, ke polisi aja. Hei, kamu warga Surabaya apa warga luar negeri ngomong gitu itu? Saya nggak kenal sampean, Sama yang punya perusahaan ya? Hah? Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya, sorry ya. Nipu kamu itu, hei. Siapa saya nggak kenal. Hei, kamu ada di dulu. Selain menyebut Armuji sebagai penipu, pemilik pabrik juga melaporkan Armuji ke Polda Jatim atas kasus pencemaran nama baik karena membuat konten mendatangi tempat usaha pelapor yang diduga menahan ijazah karyawannya hingga konten tersebut viral. Selain dugaan menahan sejumlah ijazah, perusahaan milik Diana juga diduga memotong gaji karyawannya jika menjalankan ibadah sholat Jumat lebih dari 20 menit. Loh, Jumatan dipotong? 15. Kalau keluar Jumatan dipotong. Saya kalau keluar Jumatan maksudnya. 10.000. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rapat paripurna DPRD Jawa Barat diwarnai aksi walkout yang dilakukan oleh seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan. Mereka kecewa dengan pernyataan Deddy Mulyadi yang dinilai melecehkan lambang DPRD. Menanggapi aksi walkout ini, Deddy Mulyadi memberikan komentar pedas di akun Instagram pribadinya. Paripurna hari ini
Ya, saya meminta seluruh fraksi PDI Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out. Rapat paripurna DPRD Jawa Barat yang digelar pada Jumat 16 Mei 2025 berlangsung panas. Fraksi PDI Perjuangan yang dipimpin Memo Hermawan memilih walkout atau meninggalkan ruang sidang. Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang dinilai menyinggung marwah DPRD pada rapat Abdesi dan Musrembang di Cirebon. POC itu membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Bagus, Pak. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SDG runtuh, Pak. Kenapa itu terjadi? Karena kita kolaborasi hanya dimaknai oleh berkumpul bersama untuk memutuskan, bukan rasa dan cinta. Menurut anggota fraksi PDIP, DPRD Jawa Barat, Doni Huta Barat, keberadaan DPRD dan Gubernur semestinya satu kesatuan legislatif dan eksekutif yang saling menunjang, serta memperkuat bukan saling meniadakan. Fraksi PDI Perjuangan walkout demi menjaga kehormatan DPRD. Langkah ini diambil karena kita menyikapi dari pernyataan Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat pada saat Musrembang tanggal 7 Mei di Cirebon. Nah, Pak Gubernur menyampaikan bahwa kalau dia menjalankan kebijakannya, kalau harus berbicara ke DPR itu rumit. Butuh waktu lama, harus ada rapat pertama, rapat kedua, rapat ketiga. Nah, kemudian kita berpikiran bahwa Deddy Mulyadi melihat DPRD ini adalah penghambat. Menanggapi aksi walkout ini, Deddy Mulyadi pun memberikan komentar pedas di akun Instagram pribadinya. Musrembang, forum yang sakral, diundang, tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa. Panasnya hubungan antara DPRD Jawa Barat dan Deddy Mulyadi ini dipicu oleh pernyataan Gubernur Jawa Barat tersebut pada acara Musrembang di Cirebon 7 Mei lalu. Pernyataan ini dinilai telah merendahkan martabat DPRD. Tim Liputan iNews melaporkan. Program pembinaan remaja bermasalah yang disarankan Wapres Gibran kepada adik iparnya yang juga Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution sebelumnya sudah dijalankan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Namun remaja bermasalah bukan dimasukkan ke dalam pondok pesantren, melainkan dimasukkan dalam barak militer. 38 pelajar tingkat SMP sederajat mengikuti pembinaan karakter gelombang pertama untuk dilatih kedisiplinan oleh TNI di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat yang dimulai pada awal bulan Mei lalu. Untuk program ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat melibatkan TNI dan Polri. Bahkan 30 hingga 40 barak ruang makan dan ruang belajar disiapkan untuk mendukung keberhasilan program ini. Sejumlah materi pembinaan juga akan diberikan dengan berkolaborasi dengan berbagai unsur. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meyakini pendidikan militer untuk memperbaiki fenomena kenakalan remaja sudah memiliki payung hukum sendiri. Hal ini karena anak-anak tersebut diserahkan langsung oleh orang tuanya yang sudah tak sanggup memberikan pendidikan di rumah. Mengarah pada tindakan-tindakan kriminal dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya bahwa yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orang tuanya di rumahnya sudah tidak mampu lagi untuk mendidik. Jadi kalau orang tuanya tidak menyerahkan, kita tidak akan menerima. Meski menuai kontra di kalangan masyarakat, sebagian besar lainnya optimis program Gubernur Jawa Barat ini mampu membina remaja menjadi manusia yang lebih baik lagi.
Dari Purwakarta, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, nama ex-Menteri Komunikasi dan Informasi Menkominfo Budi Aris Setiadi terseret dalam kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Budi diduga terlibat dalam perekrutan pegawai hingga menerima keuntungan sebesar 50% dari penjagaan website judi online. Nama Budi Ari disebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum di sidang dugaan judi online Komdigi di PN Jakarta Selatan pada Rabu 14 Mei 2025. Adapun terdakwa dalam sidang ini adalah Zulkarnain Apriliantoni, Adi Kismanto, Alwin Jabarti Kimas, dan Muhrijan alias Agus. Dalam dakwaan jaksa, Budi Ari diduga meminta rekannya Zulkarnain untuk mencari orang yang bisa mengumpulkan data website judi online. Zulkarnain kemudian mengenalkan sosok bernama Adi Kismanto untuk melakukan praktek penjagaan website judol dengan tarif 8 juta per website. Dari praktek ini, Budi Ari diduga menerima sebesar 50% dari keseluruhan website yang dijaga yang berjumlah 1.000 situs. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan untuk mencapai tingkat kesehatan yang baik, masyarakat Indonesia perlu memiliki gaji minimal 15 juta rupiah per bulan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah forum diskusi di Jakarta kemarin. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kemajuan negara dapat dilihat dari tingkat kesehatan dan kepintaran masyarakatnya. Untuk mencapai hal tersebut, ia menyebut masyarakat perlu bergaji setidaknya 15 juta rupiah per bulan. Menurut Budi, besaran gaji dapat menjadi tolak ukur kepintaran dan kesehatan seseorang. Menurut saya sih cuma dua. Apa sih bedanya orang yang gaji 15 juta sama 5 juta? Cuma dua. Satu 15 juta pasti lebih sehat dan lebih pintar. Kalau dia nggak sehat dan nggak pintar, nggak mungkin gaji 15 juta. Pasti gajinya 5 juta. Kalau dia pintar aja tapi nggak sehat, sama juga. Kalau dia sehat tapi nggak pintar, sama juga. Jadi harus sehat dan pintar. Itu sebabnya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan memegang peran penting. Saat ini rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia di angka 5 juta rupiah per bulan. Menurut Budi, Indonesia masih punya waktu sampai 2030 untuk bisa menaikkan gaji rata-rata pekerja di angka 15 juta rupiah per bulan. Sebab pada tahun itu Indonesia akan menikmati puncak bonus demografi. Sebelumnya, pernyataan Menkes Budi Gunadi Sadikin juga pernah viral di media sosial. Ia menyatakan laki-laki dengan celana jeans berukuran di atas 33 lebih cepat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tim Liputan iNews melaporkan. Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menyampaikan keprihatinan mereka terhadap pelayanan dan pendidikan kesehatan di Indonesia yang kian terpuruk. Para Dewan Guru Besar menggelar deklarasi untuk menyoroti kebijakan pendidikan kedokteran dari Kementerian Kesehatan. Menyampaikan keprihatinan mendalam atas kebijakan kesehatan dan pendidikan kedokteran dari Kementerian Kesehatan yang berpotensi menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis sehingga akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Para Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bersama dengan dokter serta akademisi kedokteran dari seluruh Indonesia menyampaikan keprihatinan mereka terhadap sistem kebijakan kesehatan dan pendidikan kedokteran dari Kementerian Kesehatan yang berpotensi menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis. Mereka menilai kebijakan yang diterapkan oleh Kemenkes akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Alih-alih memperkuat mutu layanan dan pendidikan, kebijakan yang muncul justru beresiko menurunkan kualitas pendidikan dokter dan dokter spesialis. Alasan keprihatinan kami, yang pertama, pendidikan dokter dan dokter spesialis tidak dapat disederhanakan. Menjadi seorang dokter bukan sekedar menjalani pelatihan teknis, melainkan melalui suatu proses pendidikan akademik yang panjang, ketat, bertahap,
sesuai filsafat kedokteran yang mendasari layanan kesehatan oleh seorang dokter. Pendidikan terbaik dilakukan di Fakultas Kedokteran dan rumah sakit pendidikan yang menjalani pendidikan dan penelitian sesuai standar global. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan dokter di luar sistem universitas memerlukan kerjasama erat dengan Fakultas Kedokteran. Tanpa sinergi yang baik, kebijakan ini akan menimbulkan ketimpangan kualitas antar dokter, meningkatkan risiko kesalahan dalam pelayanan medis, dan pada gilirannya merugikan pasien dan masyarakat luas. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan dirinya membuka diri untuk berdialog dengan seluruh dokter senior, termasuk ratusan guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kementerian Kesehatan sangat membuka diri kalau ketidaknyamanan ini terjadi untuk berkomunikasi. Ya. Nanti teman-teman Kementerian Kesehatan bisa bilang waktu kita nyusun undang-undang itu kan yang paling fundamental kan. Itu berapa puluh ribu orang yang memang memberikan masukan ke kita, ada di list YouTube-nya kita, memberikan masukan lewat email, itu ada semua datanya. Jadi kita bisa nunjukin. Ya. Kebijakan-kebijakan kita bikin sekarang itu melibatkan banyak, khususnya guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sebelumnya, ratusan guru besar FKUI berharap agar pemerintah bisa membangun kembali kemitraan yang sehat antara Kemenkes, Rumah Sakit Pendidikan, serta Kolegium. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, memiliki kulit sehat dan cantik ala Korea menjadi dambaan para wanita. Ya, dan kini ada perawatan terbaru dan modern yang bisa mewujudkan impian para wanita memiliki kulit cantik mempesona. PT Haju Medical, perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan khususnya dalam distribusi alat kesehatan medis, memperkenalkan dua produk dengan teknologi non-invasif terbarunya, yakni Volnewer dan Ultraformer, dalam acara grand launchingnya di Jakarta. Volnewer dan Ultraformer yang merupakan treatment kekinian asal Korea diperkenalkan sebagai solusi peremajaan kulit tanpa melalui prosedur bedah. Kedua alat ini masing-masing memiliki teknologi untuk kecantikan wajah. Volnewer berfungsi merangsang produk kolagen serta memperbaiki tekstur kulit menjadi lebih halus, dan Ultraformer mampu mengencangkan dan memberikan efek lifting yang bisa menonjolkan kontur wajah. Volnewer Ultraformer MPT ini bekerja di lapisan yang lebih dalam, ya, lapisan SMES, lapisan subcutaneous fat atau lapisan lemak, lapisan dermis yang lebih deep, yang fungsinya untuk tightening, gitu. Jadi kombinasi antara Ultraformer MPT dan Volnewer atau yang dikenal dengan Volformer ini bisa merejuvenation kulit di setiap layer. Karena sebelum itu memang saya udah naturally sehat. Orangnya memang sangat memastikan asupan gizi yang cukup, air putih, yang simple-simple seperti itu aja sih, skincare. Tapi di atas 35 aku merasa bahwa I really need some booster atau sesuatu yang bisa benar-benar mengaktifasi anti-aging itu lagi. Perawatan Volnewer dan Ultraformer kini sudah tersedia secara eksklusif di klinik-klinik kecantikan di Indonesia. Diharapkan treatment ini bisa menjadi solusi kecantikan yang terlihat alami seperti yang diinginkan oleh para wanita di Indonesia. Dari Jakarta, Muharlin, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Beralih ke olahraga nasional, pemirsa, di mana ratusan supporter Persita Tangerang dan Persib Bandung terlibat bentrok di Tangerang, Banten. Bentrokan diduga akibat saling ejek usai pertandingan. Bentrokan antara supporter sepak bola Persita Tangerang dan supporter Persib Bandung terjadi di Jalan Raya Lego, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat malam. Kedua kubu supporter saling serang menggunakan batu dan petasan, hingga membuat pengendara yang melintas takut jadi sasaran. Bahkan sebuah warung mie ayam nyaris terbakar lantaran terkena petasan dan juga bom molotov. Menurut warga, bentrokan berawal dari saling ejek kedua kubu supporter usai pertandingan Persita melawan Persib di Stadion Indomilk Arena Tangerang.
Bentrokan pun reda setelah dibubarkan pihak polisian Polres Tangerang Selatan. Ratusan personil kepolisian tetap berjaga di lokasi agar tidak ada bentrokan susulan. Kasus bentrokan ini masih dalam penyelidikan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 1.500 pesepeda yang diikuti oleh puluhan peserta dari 17 negara serta ratusan komunitas mengikuti ajang bersepeda ke kawasan Bromo. Ya, event bersepeda yang ke-11 kali ini dimulai dari markas kepolisian daerah Jawa Timur di kota Surabaya. Ke-11 kalinya. Tadi sudah jelaskan. Scan barcode. Sebanyak 1.500 pesepeda termasuk puluhan peserta dari 19 negara mengikuti ajang bergengsi bersepeda Antangin Bromocom 2025. Ribuan pesepeda ini akan menuju kawasan Bromo di Pasuruan dengan rute tempuh 94,5 km. Yang menarik dan menjadi tantangan bagi ribuan cyclist tersebut adalah rute tanjakan Wonokitri sepanjang 25 km dengan elevasi sekitar 1.700 meter. Dari Kota Sangat, Pak. Gimana persiapan untuk Kutai Timur ya? Persiapannya gimana? Persiapannya ya konsisten latihan aja sih. Yakin Najah bisa? Insya Allah. Semoga alam dukung lah kayak kaki semoga gak ada kram kayak gitu-gitu. Udah pernah ikut ini nggak? Belum. Kejuaraan ini baru pertama kali ya. 3, 2, 1. Jangan buang sampah sebelum tempat, sekali lagi atur jaraknya. Jangan terlalu rapi. Kita mengencourage untuk para pejuang, yaitu pejuang cyclist. Kebetulan sangat relate dengan kampanye Antangin, yaitu adalah pejuang pantang tumbang. Kita akan support dari sisi produk, dan kita akan ada di area-area pit stop, itu ada tempur angin. Event ini diharapkan dapat terus mempromosikan potensi sport tourism di Jawa Timur dan mempererat tali persahabatan antar pecinta sepeda di seluruh dunia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pagi ini ribuan peserta turun ke jalan mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan Zionis Israel. Dan langsung saja kita sapa rekan Henry Aprila di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Selamat pagi Henry, apakah sudah ada peserta aksi yang berada di sana? Ya pagi Safa, kalau untuk di pagi hari ini rencananya memang akan ada aksi damai ataupun bela Palestina yang akan digelar tepatnya di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Memang informasi yang kami dapatkan ini rencananya akan dimulai tepat pada pukul 6 sampai dengan pukul 10 pagi hari, yang kemudian ini memang akan digelar oleh Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina. Yang kemudian kalau informasi yang kami terima kembali, ini memang para peserta aksi damai ini ada ribuan peserta dari Jabodetabek yang sebelumnya melangsungkan ibadah sholat subuh berjamaah di kawasan Masjid Istiqlal. Kemudian juru kamera kami, Seto Pratomo, akan menunjukkan visual terkini, Syafa, di mana memang untuk sejumlah persiapan dan juga peserta yang akan melangsungkan ataupun ikut serta dalam aksi damai bela Palestina ini akan sudah terlihat, maksud kami, ini sejak tadi pagi. Yang kemudian memang ini sejumlah persiapan lainnya seperti halnya ada panggung yang kemudian juga ini sudah disiapkan sejak tadi pagi, dan juga kemudian pihak polisian pun juga telah siap disiagakan untuk mengamankan lalu lintas dan juga mengamankan situasi jalannya aksi damai bela Palestina ini. Syafa, sedikitnya kalau kami jelaskan bahwa memang aksi ini digelar oleh Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina dalam rangka memperingati Nakba-Day atau Hari Bencana bagi warga Palestina. Seruan moral dan kemanusiaan ini terhadap genosida, maksud kami, yang masih terjadi di kawasan Gaza. Dan tentunya tagar resmi yang digunakan dalam aksi ini diantaranya adalah tagar Gaza tidak sendirian dan juga bersuara sampai merdeka. Tentunya kalau kami lihat pun ini sejumlah persiapan lainnya juga sudah mulai dilakukan. Bahkan rencananya nanti akan ada rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan, namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian lalu lintas yang akan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas untuk nantinya
pada saat aksi ini dilakukan ataupun aksi damai ini bela Palestina akan dilangsungkan. Kalau saat ini kami lihat arus lalu lintas pun masih tergolong lancar dan juga menormal, dan kemudian nantinya akan diterapkan sistem rekayasa lalu lintas. Namun sedikit informasi yang kami sampaikan juga, ini untuk para peserta aksi damai bela Palestina ini nantinya akan menggunakan dress code ataupun pakaian berwarna putih dengan atribut Palestina Indonesia yang tandanya ini bentuk dukungan untuk Palestina. Dalam hal ini adalah terkait dengan genosida yang belum berhenti di kawasan Gaza. Sementara Syafa, kami akan terus pantau bagaimana situasi yang nantinya akan terjadi, dan kemudian kalau untuk saat ini para peserta sudah mulai berdatangan, yang kemudian ini kami lihat pun juga para peserta sudah menggunakan atribut dan juga membawa bendera Palestina. Syafa. Baik, terima kasih Henry Aprila langsung dari kawasan Monas, Jakarta Pusat, dan selamat bertugas kembali.